Salve! Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Daily Fresh Juice spesial OMK. Perkenalkan, saya Erni Maria Samosir dari Pekanbaru. Saya adalah salah satu member OMK DFC Fellowship 12 loh. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Jumat 22 Mei 2026, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin OMK DFC Fellowship 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice terkasih, pernahkah para sahabat merasa nggak enak hati kepada Tuhan karena jatuh pada dosa yang itu lagi? Atau merasa bersalah karena melakukan kesalahan yang kita yakini tidak akan pernah kita lakukan, namun pada akhirnya kita lakukan juga hingga berkali-kali? Seringkali bagian tersulit dari sebuah kesalahan bukanlah permintaan maafnya, melainkan bagaimana kita memandang diri sendiri setelah kesalahan itu terjadi. Rasa bersalah seringkali meninggalkan lubang besar di hati kita, berupa rasa malu dan rasa tidak layak. Hal inilah yang dirasakan Petrus. Petrus yang semula berjanji setia kepada Yesus, ternyata menjadi yang paling cepat menjauh saat situasi panas. Coba kita bayangkan posisi Petrus dalam Injil hari ini.
Petrus baru saja menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pasti rasanya canggung banget ketemu dengan Yesus setelah dia bangkit. Mungkin kalau saya jadi Petrus, saya bakal ghosting atau menjauh karena malu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus nggak marah-marah. Yesus malah ngajak makan bersama. Yesus memulai pemulihan hubungan itu lewat hal yang sangat manusiawi, yakni makan bersama. Setelah menyangkal Yesus 3 kali, Petrus mungkin merasa karir spiritualnya sudah tamat dan tidak layak lagi di hadapan Allah. Namun setelah sarapan bareng, Yesus membuka percakapan dengan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali?" Pertanyaan ini bukan untuk menginterogasi, melainkan untuk menghapus 3 kali penyangkalan Petrus. Yesus ingin mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari segala tugas kita di dunia ini. Sebelum Yesus memberikan tugas besar untuk menggembalakan domba, Yesus ingin memastikan hati Petrus beres dulu dengan kasih. Sahabat terkasih, kita ini pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita sadar sudah berbuat dosa dan segera bertobat. Namun di kemudian hari masih jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Hati kita begitu rapuh dan sering membawa kita pada perasaan tidak layak lagi di hadapan Allah. Namun seperti Yesus yang memulihkan hubungannya dengan Petrus, Yesus pun selalu ingin memulihkan hubungannya dengan kita yang retak akibat dosa yang kita perbuat. Yesus tidak mencari manusia yang sempurna untuk diberi misi penggembalaan. Namun, ia mencari yang menyadari dirinya lemah dan mau berusaha bangkit kembali. Kasih Yesus pun mau memurnikan hati kita yang lemah ini agar dapat membangun kesatuan dengan orang lain. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk memberi kita misi. Justru lewat ketidaksempurnaan tersebut, kita belajar punya empati. Orang yang pernah hancur seringkali menjadi penyembuh yang paling baik bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK terkasih, setiap kali Petrus menjawab, "Aku mengasihimu," Yesus selalu membalas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari kita renungkan sejenak. Apakah yang menjadi jawaban kita bila di masa kini kita mendapat kesempatan makan bersama Yesus dan Yesus bertanya, "Masihkah engkau mau mengasihi aku? Domba manakah yang bisa kamu layani saat ini? Dengan cara apakah engkau akan menunjukkan cintamu padaku hari ini?" Semoga permenungan kita pada hari ini dapat menghantarkan kita untuk semakin siap sedia mengasihi Yesus dari hari ke hari, lewat segala tutur kata dan tingkah laku kita sehari-hari. Semoga kita juga selalu mau membuka diri seutuhnya pada belas kasih Allah. Bersama Bunda Maria yang selalu setia mendoakan hubungan kita dengan putranya, kita pun hendaknya turut meneladaninya dan berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Kak Mona atas renungannya hari ini. Semoga kita semua dapat meneladani sikap Petrus yang mau mengasihi Yesus lewat perbuatan kita pada sesama di sekitar kita. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice!